Semua orang di desa menganggap Leman sebagai bujang tua yang bernasib malang miskin tak berharga dan ditakdirkan hidup dalam hinaan, namun tak ada yang tahu bagaimana mungkin seorang pria yang dihina seumur hidupnya bisa bangkit jadi seseorang yang dihormati dan ditakuti. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang bujang tua bernama Leman. Usianya hampir menginjak 40 tahun, namun belum juga menikah. Bukan karena tak ingin, tapi karena nasib yang tak berpihak padanya. Sejak kecil, Leman hidup dengan ibunya, dan bekerja sebagai pencari kayu di hutan. Penghasilannya tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Pakaiannya lusuh, rumahnya kecil dan hampir roboh. Di desa itu, Leman kerap menjadi bahan ejekan. Para pemuda mengejeknya sebagai bujang lapuk, sementara gadis-gadis menertawakannya. Bahkan, anak-anak kecil pun sering mengolok-oloknya. Namun, Leman hanya diam dan meneruskan hidupnya. Suatu malam, saat sedang duduk di depan rumahnya yang reyot, Leman memandang langit. Hatinya gelisah. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Mengapa nasibku selalu malang? Pikirnya, tanpa ia sadari. Malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah peristiwa di hutan akan membawa Leman ke takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, mentari pagi menyinari desa dengan hangat. Leman bergegas ke hutan seperti biasa, membawa parang tumpul dan keranjang bambu untuk mengumpulkan kayu bakar. Ia melangkah menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan tinggi yang berdesir ditiup angin. Di desa, orang-orang masih mencibirnya. Beberapa pemuda yang sedang berkumpul di tepi sungai menertawakannya. Hahaha, si bujang tua mau jadi orang kaya dengan cari kayu bakar, seru salah seorang dari mereka. Sudahlah, Leman memang sudah ditakdirkan hidup begini. Mana ada perempuan mau dengannya? Tambah yang lain. Disambut gelak tawa. Leman hanya menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Saat tiba di hutan, ia mulai mengumpulkan kayu seperti biasa. Namun, entah mengapa hari itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan suara burung-burung seakan menghilang. Saat hendak memotong ranting pohon, tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti bisikan halus yang berdesir di telinganya. Leman terkejut dan menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergesekan. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Tapi Leman mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Tanpa ia sadari, bisikan itu bukan sekadar suara angin. Itu adalah pertanda bahwa sesuatu akan segera mengubah hidupnya selamanya. Setelah mendengar bisikan aneh di hutan, Leman berusaha mengabaikannya dan tetap mengumpulkan kayu bakar. Namun, perasaan gelisah tak kunjung hilang. Hutan yang biasanya terasa akrab kini tampak lebih suram dan misterius. Saat ia hendak pulang, langkahnya terhenti di tepi sebuah sungai kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Airnya begitu jernih, berkilauan di bawah cahaya matahari yang menembus rimbunnya pepohonan. Di tepi sungai itu, terdapat sebuah batu besar berbentuk seperti singgasana. Leman merasa aneh. Ia yakin sudah puluhan kali masuk ke hutan ini. Tetapi mengapa baru sekarang ia menemukan tempat ini? Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Leman menegang. Tangannya meraih parang yang terselip di pinggangnya. Dari balik semak-semak, keluarlah seekor ular besar berwarna keemasan. Tubuhnya berkilauan. Matanya tajam. Dan sisiknya memantulkan cahaya seperti emas murni. Leman tercekat. Ia belum pernah melihat ular sebesar itu. Alih-alih menyerang, ular itu hanya menatapnya dengan mata tajam seolah sedang mengamati dirinya. Leman merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, tetapi seolah ada daya tarik yang kuat dari ular itu. Tiba-tiba, suara lembut kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Leman, sudah saatnya takdir membawamu ke jalan yang baru." Leman tersentak. Itu bukan suara ular. Itu suara seorang perempuan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini hanya mimpi? Ataukah ia benar-benar telah bertemu sesuatu yang tak terduga? Leman mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena melihat ular raksasa itu, tetapi juga karena suara perempuan misterius yang entah dari mana datangnya.
Ular keemasan itu masih menatapnya tajam. Perlahan, ia mengangkat kepalanya lebih tinggi. Lalu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Jangan takut. Leman, aku tidak akan menyakitimu. Leman terbelalak. Ular itu berbicara. Parangnya hampir terjatuh dari tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah halusinasi. Siapa? Siapa kau? Apa ini hanya mimpi? Suaranya bergetar. Ular itu bergerak mendekat. Tubuhnya melingkar di atas batu besar seperti singgasana. Seketika, kabut tipis menyelimuti tempat itu. Perlahan, tubuh ular itu mulai berubah. Sisik emasnya memancarkan cahaya. Dan seiring dengan itu, sosok perempuan jelita muncul di hadapannya. Wanita itu memiliki rambut panjang berwarna hitam pekat. Matanya tajam seperti mata ular. Dan kulitnya bersinar seperti emas. Pakaiannya berwarna hijau berkilauan. Dihiasi ornamen sisik ular. Leman terpaku. Mulutnya terbuka. Tetapi tak ada kata yang keluar. Aku adalah Ratu Ular Kalimantan. Ucap wanita itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Leman semakin tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini nyata? Ataukah ia sedang mengalami mimpi yang aneh? Namun, di balik kebingungannya, ia tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Leman masih terpaku. Matanya tak berkedip menatap sosok jelita di hadapannya. Wanita itu, Ratu Ular Kalimantan, memancarkan aura yang begitu kuat, membuat jantungnya berdegup kencang. Apa kau, manusia? Tanya Leman dengan suara bergetar. Sang ratu tersenyum tipis. Aku bukan manusia biasa, Leman. Aku adalah penjaga hutan ini, penguasa para ular. Dan kau telah dipilih oleh takdir. Leman mengernyit. Tak mengerti maksudnya. Dipilih. Maksudmu apa? Sang ratu melangkah mendekatinya. Matanya yang tajam menatap dalam ke mata Leman. Aku telah mengamatimu sejak lama, Leman. Kau dihina, diremehkan, tetapi hatimu tetap bersih. Kau tidak serakah, tidak kejam. Aku membutuhkan seseorang sepertimu untuk menjadi pendampingku. Leman terkejut. Pendamping. Sang ratu mengangguk. Menjadi suamiku. Leman terdiam. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. Seorang bujang tua miskin sepertinya diminta menikahi Ratu Ular. Tunggu, ini tidak masuk akal. Aku hanya manusia biasa. Aku tidak pantas menjadi suami seorang ratu seperti dirimu. Sang ratu tersenyum. Takdir yang membawamu ke sini, Leman. Dan aku tidak memilih sembarang orang. Leman menelan ludah. Ini semua terlalu cepat, terlalu aneh. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja menolak tawaran ini. Namun, sebelum ia memberi jawaban, sang ratu menambahkan, tapi sebelum itu, kau harus melewati satu ujian. Jika kau berhasil, maka kau akan menjadi suamiku. Jika gagal, kau tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupanmu yang sekarang. Leman tersentak. Ujian. Apa yang harus ia hadapi? Sebuah angin kencang berembus, dan hutan tiba-tiba terasa lebih gelap. Angin kencang berhembus. Dedaunan berputar di sekitar Leman dan sang ratu. Suasana hutan yang semula sunyi kini berubah menjadi semakin mencekam. Leman merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Suaranya bergetar. Sang ratu menatapnya dengan sorot mata tajam. Ujian pertamamu adalah keberanian. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar pantas menjadi pendampingku. Tiba-tiba, tanah di hadapan mereka merekah. Dari dalam lubang itu, muncullah seekor ular raksasa berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur, mendesis dengan suara mengerikan. Ular itu lebih besar daripada yang pernah Leman lihat dalam hidupnya. Leman melangkah mundur refleks. Kau harus berdiri tegak dan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, kata sang ratu. Jika kau mundur lebih jauh atau mencoba melarikan diri, maka ujian ini berakhir, dan kau akan tetap menjadi manusia hina seperti yang selama ini mereka katakan. Jantung Leman berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuh ular raksasa itu begitu besar, cukup untuk menelannya dalam sekali lahap. Ular itu mendesis semakin keras, lalu mulai melingkari Leman. Tubuhnya bergerak perlahan seolah siap menyerang kapan saja.
Leman menutup matanya sejenak. Ia mengingat semua hinaan yang selama ini diterimanya di desa. Jika ia lari sekarang, maka selamanya ia akan menjadi orang yang dicemooh dan tidak dianggap. Tapi jika ia berhasil melewati ini, mungkin takdirnya akan berubah. Ia membuka matanya kembali, menatap lurus ke mata ular raksasa itu. Aku tidak akan lari, katanya mantap. Ular itu tiba-tiba mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu dengan cepat menerjang ke arah Leman. Leman tetap berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Ia bisa merasakan desiran angin dari serangan ular itu, tetapi ia tidak gentar. Saat itu juga, ular raksasa berhenti tepat di depan wajahnya, hanya beberapa inci dari hidungnya. Ular itu menatap Leman dalam-dalam, lalu secara perlahan mundur. Sang ratu tersenyum. Kau telah lulus ujian pertama. Leman menghela napas berat, dadanya masih bergemuruh. Tetapi ia berhasil menahan ketakutannya. Sang ratu melangkah mendekat, namun ini baru permulaan. Leman, masih ada ujian berikutnya yang lebih sulit. Leman menelan ludah. Ia sudah berhasil melewati satu rintangan. Tetapi masih ada tantangan lain yang menunggunya. Leman masih merasakan jantungnya berdegup kencang setelah berhasil melewati ujian pertama. Ular raksasa hitam itu kini telah menghilang ke dalam kegelapan hutan, seolah hanya muncul untuk menguji keberaniannya. Sang ratu melangkah maju, matanya tetap tajam menatap Leman. Kau telah menunjukkan keberanian, tetapi itu belum cukup. Seorang pendamping harus memiliki hati yang teguh dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Leman menelan ludah. Apa yang harus kulakukan kali ini? Tanyanya hati-hati. Sang ratu tersenyum tipis. Aku akan membawamu ke sebuah tempat. Di sana, kau akan dihadapkan pada pilihan yang akan menguji kesetiaanmu. Dengan satu gerakan tangannya, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti hutan. Leman merasakan tubuhnya ringan, seperti melayang. Saat kabut menghilang, ia mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah desa yang asing. Namun, ada sesuatu yang aneh. Desa ini tampak seperti kampung halamannya, tetapi lebih megah dan makmur. Rumah-rumah terbuat dari kayu jati kokoh, sawah menguning subur, dan orang-orang tampak hidup berkecukupan. Saat Leman masih kebingungan, tiba-tiba beberapa orang datang menghampirinya. Mereka adalah para pemuda desa yang dulu sering menghinanya. Namun, alih-alih mengejek, kali ini mereka tersenyum ramah. Leman, akhirnya kau kembali, seru salah satu dari mereka. Kami mencarimu selama ini. Kami sadar telah berbuat salah padamu. Kami ingin menebus kesalahan kami. Leman semakin bingung. Ia baru saja berada di hutan. Tapi sekarang ia disambut layaknya seorang saudara yang telah lama pergi. Seorang pria tua berjanggut panjang melangkah ke depan. Leman, kami ingin kau tinggal di sini. Kau tidak perlu bekerja keras lagi. Kau akan hidup berkecukupan. Kami bahkan sudah menyiapkan seorang istri untukmu. Lupakan masa lalumu. Lupakan ratu ular itu. Ini adalah kesempatanmu untuk hidup normal. Mata Leman membelalak. Apa? Saat itu, seorang gadis jelita muncul dari dalam rumah besar. Ia tersenyum manis ke arahnya. Aku akan menjadi istrimu. Leman, kau tidak perlu menghadapi bahaya atau ujian apapun. Cukup tinggal di sini, dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Leman terdiam. Tawaran ini begitu menggiurkan. Selama ini ia dihina dan diremehkan. Tetapi kini semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ini pasti bagian dari ujian, pikirnya. Ia mengepalkan tangan. Jika ia menerima tawaran ini, maka ia mengkhianati Ratu Ular. Namun jika ia menolak, apakah ia hanya akan kembali ke kehidupannya yang sulit? Sebuah suara berbisik di hatinya. Pilihlah dengan bijak, Leman. Leman menarik napas panjang. Ia harus memutuskan sekarang. Leman berdiri di tengah keramaian desa yang megah itu, dikelilingi orang-orang yang dulu pernah mencemoohnya. Kini, mereka tersenyum ramah dan menawarkan kehidupan yang selama ini ia impikan, kemakmuran, penghormatan, bahkan seorang istri yang cantik. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya bergejolak. Tawaran ini begitu menggiurkan. Tetapi bagaimana mungkin segalanya berubah dalam sekejap? Ia tahu pasti bahwa ia masih dalam ujian Ratu Ular. Gadis jelita yang disebut sebagai calon istrinya melangkah lebih dekat, matanya berbinar. Leman, ini takdirmu.
Tinggallah di sini bersamaku. Leman menatapnya lekat-lekat. Perasaan aneh menyelimuti hatinya. Wajah gadis itu cantik. Suaranya lembut. Tetapi ada sesuatu yang tidak alami dari senyumannya. Ia mengalihkan pandangan ke orang-orang di sekelilingnya. Mata mereka, meski tampak bersahabat, terasa kosong, seperti boneka yang sedang memainkan peran. Leman menarik napas panjang. Ia harus membuat keputusan. Tidak, katanya lantang. Kerumunan terdiam. Aku tidak akan tinggal di sini. Aku tahu ini hanyalah ilusi. Kalian ingin mengujiku. Bukan. Aku sudah memilih. Aku akan tetap pada janjiku. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin kencang tiba-tiba berhembus. Langit yang tadi cerah mendadak gelap. Desa yang semula tampak megah mulai retak dan bergetar. Gadis jelita di depannya menatapnya dengan ekspresi kecewa. Namun, perlahan, senyumnya berubah menjadi seringai menyeramkan. Kau telah memilih dengan benar. Leman, suara lembut itu berubah menjadi dalam dan berwibawa. Dalam sekejap, desa itu runtuh. Orang-orang di sekelilingnya memudar seperti asap, dan semuanya menghilang dalam kabut pekat. Leman terjatuh ke tanah. Saat ia membuka matanya, ia kembali berada di tengah hutan, tepat di hadapan Sang Ratu Ular. Sang Ratu tersenyum. Kau telah lulus ujian kedua, Leman. Kesetiaanmu telah teruji. Leman menghela napas berat. Rasanya seperti baru saja kembali dari mimpi buruk. Namun sebelum ia bisa beristirahat, Sang Ratu melanjutkan. Kini hanya tersisa satu ujian terakhir, dan ini akan menjadi yang paling berat. Leman menatapnya dengan campuran ketegangan dan tekad. Jika ini ujian terakhir, maka ia harus siap menghadapi apapun. Leman masih terengah-engah setelah ujian kedua. Tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya mantap. Ia sudah bertekad untuk menyelesaikan semua ujian yang diberikan Sang Ratu. Sang Ratu melangkah mendekatinya. Tatapannya lebih dalam dari sebelumnya. Ujian terakhir ini akan menentukan segalanya. Leman, katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Leman menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Sang Ratu mengangkat tangannya. Kabut pekat tiba-tiba menyelimuti hutan. Dan dalam sekejap, pemandangan di sekitar mereka berubah. Leman kini berdiri di tengah desanya sendiri. Ia melihat rumah-rumah yang familiar, jalanan yang biasa ia lalui. Dan, yang paling mengejutkan, ia melihat ibunya berdiri di depan rumah dengan wajah cemas. Ibu, Leman terpana. Tiba-tiba, dari ujung jalan, beberapa penduduk desa muncul, termasuk orang-orang yang dulu sering menghina dan merendahkannya. Wajah mereka penuh ketakutan. Di belakang mereka, ular-ular besar merayap mendekat, mengancam akan menerkam siapa saja yang ada di sana. Sang Ratu berbicara dengan suara lembut namun tegas. Ini adalah ujian terakhir, Leman. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar siap meninggalkan kehidupan lamamu untuk masuk ke duniaku. Leman menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Sang Ratu menghela napas pelan. Jika kau ingin menjadi pendampingku, kau harus membuktikan bahwa kau siap melepaskan masa lalu. Kau hanya memiliki satu pilihan, selamatkan ibumu, atau selamatkan desa ini. Kau hanya bisa memilih salah satu. Jika kau menyelamatkan ibumu, desa ini akan binasa. Jika kau menyelamatkan desa ini, ibumu akan hilang selamanya. Leman membelalak. Tidak, itu tidak adil. Sang Ratu menatapnya tanpa ekspresi. Takdir selalu menuntut pengorbanan. Leman, pilihlah. Leman menatap ibunya yang memandangnya dengan penuh harapan, lalu melihat penduduk desa yang berteriak meminta tolong. Kepalanya berputar. Jika ia memilih ibunya, maka semua orang di desa, termasuk mereka yang telah menyakitinya, akan musnah. Namun, jika ia memilih desa, ia harus merelakan ibunya untuk selamanya. Tangannya mengepal, air matanya mulai menggenang. Ia harus membuat keputusan.